Pemimpin dan kader utama Partai Demokrat yang saya cintai, alhamdulillah kita berada di penghujung rapat konsolidasi Partai Demokrat hari ini. Kita telah membahas sejumlah isu penting berkaitan dengan kepentingan nasional, kepentingan rakyat, dan juga berkaitan dengan perjuangan Partai Demokrat ke depan. Antara lain, kita telah membahas secara seksama evaluasi Pilkada serentak 2015. Alhamdulillah kinerja kita baik. Kita langsung membahas kesiapan menuju Pilkada serentak 2017. Harapan kita hasilnya lebih baik lagi. Kita juga membahas langkah, agenda, dan haluan partai kita untuk penguatan kekuatan Demokrat ke depan dengan 5 strategi yang telah saya sampaikan tadi. Kita juga sudah membahas upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas kader Partai Demokrat melalui rangkaian pendidikan dan pelatihan yang akan secara intensif kita lakukan, mencakup 5.000 kader partai yang insya Allah minggu depan sudah akan kita mulai dari top leadership, pemimpin dan kader utama partai selama 1 minggu penuh dengan topik besar negara, pemerintahan, dan sistem nasional, termasuk implementasi dari kerangka bernegara dan pemerintahan. Di dalamnya juga termasuk tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan. Kemudian kita juga sudah membahas apa yang kita peroleh dari masyarakat luas, terutama ketika partai kita melaksanakan Tour de Java, safari, boleh dikatakan sepanjang Pulau Jawa. Ini sebenarnya juga semacam belusukan, sebagaimana yang ratusan kali dulu saya lakukan bersama saudara ketika kita mengemban amanah memimpin negara dan pemerintahan selama 10 tahun. Dan sebagaimana dulu, belusukan itu bukan menjadi tujuan akhir. Belusukan is not for the sake of belusukan. Belusukan mendengarkan harapan rakyat, aspirasi rakyat, dan persoalan rakyat. Dulu kita tuangkan dalam kebijakan, program, dan aksi, dan kemudian kita evaluasi lagi, belusukan lagi, begitu sampai ada kemajuan yang nyata. Tetapi karena kita tidak berada di pemerintahan pusat sekarang, maka hasil belusukan inilah yang akan kita rekomendasikan, yang akan kita sarankan kepada negara, kepada pemerintahan, dengan harapan pemerintahan kita sukses untuk mengemban tugas-tugasnya. Kalau sukses, pasti rakyat yang kita cintai semua juga akan merasa senang. Itulah mengapa anggota DPR RI dari fraksi Demokrat kita hadirkan pada kesempatan ini, agar semua yang menjadi aspirasi rakyat bisa kita perjuangkan. Demikian juga pimpinan DPD kita hadirkan, sama-sama mendengarkan evaluasi atas kinerja Pilkada serentak tahun 2015 yang lalu, serasa bersiap diri dengan sungguh-sungguh untuk memenangkan Pilkada serentak tahun 2017 mendatang. Itulah hajat utama, agenda utama dalam rapat konsolidasi Partai Demokrat hari ini. Yang terakhir sekitar 2 jam tadi kita berdiskusi tentang perkembangan dan dinamika perekonomian, termasuk investasi dan bisnis,
baik dari perspektif dunia, kawasan, maupun nasional, sehingga kita makin mengetahui apa yang tengah terjadi di negara ini, khususnya dari sisi perekonomian. Dengan harapan sekali lagi, negara, pemerintah juga menemukan resep yang tepat, solusi yang cespleng. Dengan demikian hasilnya juga nyata. Dengan apa yang saya sampaikan ini, maka sebelum kita akhiri rapat konsolidasi ini, saya mempersilahkan Sekretaris Jenderal Bung Hinca Panjaitan untuk menyampaikan posisi dan rekomendasi Partai Demokrat terhadap isu-isu nasional yang menjadi perhatian rakyat Indonesia. Sekjen, saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ketua Umum. Saudara-saudara sekalian, inilah pandangan dan rekomendasi Partai Demokrat terhadap 10 isu nasional terkini. Dalam menjalankan peran politik sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, Partai Demokrat melakukan SBY Tour de Java, Demokrat Peduli dan Serap Aspirasi sepanjang Pulau Jawa, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, sejak tanggal 8 sampai dengan 20 Maret 2016. Melalui berbagai acara, Meet the People, bertemu dengan masyarakat, dan Meet the Kader, bertemu dengan para kader, Partai Demokrat mendengar, berdialog, dan menyerap langsung aspirasi dari masyarakat berbagai isu nasional terkini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hari ini, 20 Maret 2016, setelah melakukan rapat konsolidasi dengan 34 Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia dan 60 anggota fraksi Partai Demokrat DPR RI, Partai Demokrat menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap 10 isu nasional terkini yang berhasil disimpulkan kepada masyarakat dan pemerintah sebagai berikut. Pertama, pembangunan infrastruktur. Upaya pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur sesungguhnya baik agar dalam jangka panjang ekonomi Indonesia makin kuat. Partai Demokrat mendukung penuh kebijakan dan upaya ini. Namun demikian, perlu dipastikan dengan seksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN, dan swasta. Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan. Perlu sinergi dan koordinasi yang baik semua pemangku kepentingan sehingga dapat berjalan dengan tepat sasaran dan berhasil. Kegaduhan kontroversi pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung salah satu contoh untuk kita ambil hikmahnya. 2. Kejahatan narkoba dan terorisme. Dari waktu ke waktu, ancaman narkoba dan terorisme tetap ada dan tetap serius. Partai Demokrat mendukung upaya pemerintah untuk terus-menerus melakukan upaya maksimal memeranginya tanpa henti dan tanpa pandang bulu, dengan lebih efektif seraya tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. 3. APBN dan kebijakan fiskal. Partai Demokrat mengetahui terjadi permasalahan cukup serius dalam APBN kita. Oleh karena itu, perlu segera dicarikan solusinya secara rasional dan visible. Perlu pula dijelaskan kepada rakyat secara transparan agar rakyat tahu duduk permasalahannya. Dari mana menutup defisit itu? Apakah dengan menambah utang baru atau pengurangan anggaran untuk pos-pos tertentu? 4. Rancangan Undang-Undang Teks Amnesti. Sesungguhnya tujuan pemerintah mengajukan rancangan Undang-Undang Teks Amnesti itu baik dan juga berlaku di beberapa negara. Partai Demokrat mencatat substansi undang-undang itu harus tepat dan implementasinya baik.
diperlukan 3 pilar utama yang harus ada di dalamnya. Pertama, manfaat ekonomi, economic benefit, yang harus nyata. Kedua, menjamin adanya keadilan sosial, social justice. Dan yang ketiga, sistem tata kelolanya yang baik, good governance. Kelima, KPK dan pemberantasan korupsi. Partai Demokrat berpandangan bahwa pemberantasan korupsi tetaplah menjadi prioritas, serius dan harus dilakukan secara tegas, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kita ingin tidak hanya KPK saja yang harus tetap kuat dan efektif, tetapi juga semua aparat penegak hukum, misalnya kepolisian dan juga kejaksaan. Oleh karena itu, desain dan kandungan suatu undang-undang yang membuat KPK tidak independen dan lemah tidak boleh terjadi. 6. Pengangguran dan lapangan pekerjaan. Partai Demokrat mencatat terjadi kelesuan ekonomi dan pertumbuhan yang menurun belakangan ini. Oleh karena itu, segeralah upayakan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak, cegah PHK dan bertambahnya pengangguran. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan kebijakan pajak yang tepat bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan ini. 7. Kedaulatan partai politik. Partai Demokrat mencatat bahwa partai politik itu pilar demokrasi. Oleh karena itu, semua harus menghormati kedaulatan partai, termasuk kekuasaan, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pastikanlah agar supremasi hukum yang utama, bukan supremasi politik. Hukumlah panglima, bukan politik. 8. Sepak bola dan PSSI. Pasca dibekukannya aktivitas PSSI dalam mengelola sepak bola di Indonesia, FIFA menjatuhkan sanksi kepada sepak bola Indonesia yang tidak boleh beraktivitas di dunia internasional. Timnas Indonesia tidak boleh main di luar negeri, sebaliknya timnas negara lain tidak boleh main di Indonesia. Indonesia dipermalukan di dunia, rakyat dirugikan. Masalah ini sudah terlalu lama terjadi dan berlarut-larut tanpa kepastian. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian segera. Timnas kita dapat bereaksi lagi di lapangan hijau. 9. Pegawai dan guru honorer. Partai Demokrat dapat memahami problematika yang dihadapi pemerintah terhadap permasalahan status pegawai dan guru honorer yang belum bisa diangkat menjadi PNS. Namun agar masyarakat tidak gelisah dan mendapatkan jaminan kepastian akan masa depannya, perlu ada solusi dan kebijakan yang terang dan pasti, serta dijelaskan kepada publik dan kemudian jalankan secara konsisten. 10. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Partai Demokrat mencatat dan melihat sejumlah kebijakan dan langkah pemerintah yang tidak sinergis, di antaranya tentang penggunaan anggaran negara yang kurang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu dijaga governance dan akuntabilitasnya agar tidak membuka ruang untuk penyimpangan dan korupsi. Demikian pandangan dan rekomendasi Partai Demokrat atas 10 isu nasional yang dapat kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dalam upaya kita terus mendukung pemerintah menjalankan pemerintahan dalam memajukan kesejahteraan umum. Terima kasih, Ketua. Terima kasih. Terima kasih Sekretaris Jenderal Bung Hinca Panjaitan yang telah membacakan pandangan dan rekomendasi Partai Demokrat atas 10 isu nasional yang menjadi perhatian rakyat kita. Besar harapan kami, pandangan dan rekomendasi ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden dan pemerintahan kita sekarang ini karena tujuan kami baik. Kami ingin masalah-masalah yang ada di depan kita bisa diselesaikan. Kami ingin pemerintah berhasil. Kami ingin
tahun-tahun mendatang keadaan negeri kita makin baik. Itulah sebagai rasa dukungan dan kecintaan Partai Demokrat, kami menyampaikan dengan gamblang dan tegas tadi mana yang kami dukung penuh dan mana yang kami rekomendasikan untuk segera dicarikan solusinya. Demikianlah saudara-saudara apa yang kami sampaikan pada acara penutupan rapat konsolidasi Partai Demokrat hari ini. Kepada saudara-saudara yang akan kembali ke tempatnya masing-masing, sampaikan salam saya kepada semua kader dan keluarga besar Partai Demokrat. Teruslah berjuang, berpolitik yang baik, berpolitik yang lurus, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan jalan yang baik kepada partai kita. Dan kita bertemu lagi minggu depan. 1 minggu penuh kita akan meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita, sehingga kader Partai Demokrat siapapun nanti yang mengemban amanah dan mendapat mandat rakyat untuk ikut menyelenggarakan negara dan menjalankan pemerintahan, baik pada tingkat eksekutif, misalnya bupati, wali kota, gubernur, menteri, sampai dengan presiden dan wakil presiden, ataupun unsur legislatif, mulai dari DPR daerah sampai DPR RI, MPR RI, dan semua itu menjalankan tugas dengan baik. Negara kita perlu dikelola dengan kaidah manajemen yang kredibel, sesuai dengan konstitusi, undang-undang, dan tatanan yang berlaku. Disitulah harapan kita semua agar sekali lagi partai yang kita cintai bisa berkontribusi maksimal bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.